Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa sambil makan sambil ngerokok lagi? Jangan diberhentikan rokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah oleh kalian, ma'asyiral ikhwan, wahai saudara-saudara sekalian, ayyadakumullahu, mudah-mudahan Allah menguatkan kepada kalian. Artinya menguatkan imannya. Ayyadakumullahu, mudah-mudahan Allah menguatkan iman. Itu namanya hadful maf'ul, membuang maf'ul. Karena maf'ulnya ada dua. Dan tentunya kalau yang dikuatkan itu pasti iman kan gitu. Karena yang dibahas iman. Anna khairal qulubi, bahwasanya hati yang baik, wa ahabbaha, dan hati yang paling dicintai ilallahi, bagi Allah, maka latifan, yaitu hati karena yang adanya hati tersebut latifan itu lembut, naqiyan bersih, minal batili dari perkara yang batil, wasyukuki dan kecurigaan atau keraguan-raguan, wa ma'ani syirri kulliha, dan juga makna-maknanya keburukan kulliha seluruhnya, wa'iyan, dan sadar lil haqqi, akan kebenaran, wal huda, dan petunjuk atau hidayah, wa ma'anil khairi, dan makna-maknanya kebaikan, wassawabi, dan logis, kebenaran yang logis. Karena benar itu pasti logis. Kalau tidak logis berarti tidak benar. Contoh logis itu kayak misalkan 1 tambah 1 itu pasti 2, Pak. Sampai nanya sama siapapun, nanya sama anak kecil, nanya sama anak remaja, nanya sama orang tua, ataupun nanya kepada siapapun, pasti jawabannya 2. Tidak mungkin orang itu jawabannya selain daripada 2. Itu logis. Artinya kebenaran yang bisa diterima oleh akal, yang sesuai dengan syariat agama kalau dalam urusan agama. Wa fil hadisi, dan di dalam sebuah riwayat hadis, al-qulubu arba'atun, hati itu ada 4 bagian. Qalbun ajradu, yang pertama itu qalbun ajradu, yaitu hati yang polos, hati yang polos. Fihi, yang terdapat di dalam hati yang polos tersebut, sirajun yuzhiru, pelita yang menyala-nyala. Fadzalika qalbul mu'min, maka bagian hati yang pertama ini qalbul mu'min, itulah hati orang beriman. Hatinya polos dan ada pelita yang menyala-nyala. Ini perumpamaan hatinya orang beriman. Yang kedua, wa qalbun aswadun mangkusun, hati yang hitam, mangkusun, dan terbalik. Hati yang hitam dan terbalik.
Fadzalika qalbul kafiri, maka hati yang demikian itu, qalbul kafiri adalah hatinya orang kafir. Wa qalbun marbutun ala ghilafihi, yang ketiga hati marbutun, yang terikat, ala ghilafihi, atas bungkusnya. Fadzalika qalbul munafik, maka yang demikian itu adalah hatinya orang munafik. Ini yang ketiga. Wa qalbun musfahun, dan yang keempat hati yang musfahun. Musfahun itu hati yang tidak stabil, itu apa ya? Pokoknya tidak stabil gitu loh. Goyang kanan, goyang kiri gitu. Fihi, yang di dalamnya terdapat imanun, keimanan, wa nifaqun, dan kemunafikan. Orangnya beriman, tapi perilakunya seperti orang-orang munafik. Jadi hati itu ada apa? Famathalul imani fihi, maka perumpamaan keimanan fihi yang terdapat di dalam hati yang musfahun, mathalul baqlati, itu seumpama al-baqlati. Al-baqlah itu tumbuhan yang menjadikan hijau permukaan bumi, itu namanya al-baqlah. Yamudduha, yang bisa menumbuhkan ha terhadap al-baqlah, al-ma'ul azbu, air yang segar atau air tawar. Wa mathalun nifaqi, dan perumpamaan hati yang munafik. Musfahun yang munafik itu kan, musfahun ada dua, ada iman, ada munafik. Ini tadi yang beriman, sekarang yang munafik. Wa mathalun nifaqi, dan perumpamaan hati yang musfahun, musfahun nifaq, fihi, yang di dalamnya terdapat kemunafikan, itu mathalul qurhati, seumpama luka, yamudduha, yang semakin lebar ha luka tersebut. Apa yang lebar? Al-qayhu, apa tuh namanya, nanah, was-sadidu, dan nanah. Sama itu, qayhu was-sadid itu sama, darah yang bercampur nanah. Fa'ayyul maddataini, maka dari jenis manakah ghalabat, yang lebih dominan, alaihi, terhadap hati yang musfahun, zahabat bihi, maka dia akan condong bihi, terhadap yang lebih dominan. Jadi hati itu Pak dibagi menjadi 4. Ada hati ajradun, yaitu hati yang polos. Hati yang polos itu diumpamakan di dalamnya ada pelita yang menyala-nyala. Fadzalika qalbul mu'min, maka itu perumpamaan hati orang beriman. Yang kedua, qalbun aswadun mangkusun, hati yang hitam warnanya, gosong gitu kan ya, mangkusun, dan terbalik. Fadzalika qalbul kafir, dan yang demikian itu perumpamaan hatinya orang kafir. Wa qalbun marbutun ala ghilafihi, yang ketiga hati yang terikat terhadap bungkusnya, artinya bungkusnya itu nggak bisa dibuka gitu.
sulit untuk dibuka bungkusnya itu. Fadzalika qalbul munafik, maka yang demikian itu adalah hatinya orang munafik. Kenapa kok diumpamakan hati yang terbungkus rapat dan kayak nggak bisa dibuka karena terikat? Karena kan orang munafik ini kan di zaman Nabi itu seperti Abdullah bin Salul, ya, Abdullah bin Ubay, Abdurrahman bin Salul gitu kan, atau yang lain-lain itu. Kan setiap harinya aktivitasnya kan dia seperti orang mukmin, sholat ya sholat, kumpul sama Nabi, kumpul sama sahabat, tapi bermuka dua, di depan Nabi begitu, tapi di belakang Nabi ketika berkumpul dengan orang-orang kafir dia beda lagi. Makanya di dalam surat Al-Baqarah itu dijelaskan kan ya, gimana ya, dalam surat Al-Baqarah itu kan ada tuh wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, dan ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, qalu amanna, dia berkata saya ini orang beriman, saya ini adalah golongan orang-orang beriman seperti kamu. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum, dan ketika mereka berkumpul dengan kelompok-kelompok mereka, yaitu kelompok-kelompok orang-orang kafir, mereka berkata inna ma'akum, sesungguhnya aku itu adalah golongan kalian. Innama nahnu mustahzi'un, hanya saja kami ini mustahzi'un, mengolok-olok mereka. Itu orang munafik, Pak. Ini orang munafik yang beneran, artinya memang benar-benar di hatinya kafir, tidak ada keimanan sama sekali, cuman di luarnya pura-pura beriman. Terus yang keempat, qalbun musfahun, yaitu hati yang musfah, hati yang gaduh-gaduh, campur-campur gitu. Labil. Fihi, di dalamnya terdapat iman, wa nifaqun, dan kemunafikan. Nah, ini kebanyakan orang zaman sekarang seperti itu. Yang keempat, kebanyakannya. Kalau yang munafik sama yang kafir kan udah kelihatan. Kalau munafik sekarang udah nggak ada orang munafik itu kan. Orang munafik seperti di zaman Nabi itu tidak ada. Kalaupun ada tuh jarang. Yang banyak itu musfah, orang yang gaduh-gaduh. Ya. Perumpamaan, famathalul imanu fihi, perumpamaan keimanan fihi yang terdapat di dalam hati yang musfah, yang labil, itu mathalul baqlati, seumpama tumbuhan yamudduhal ma'ul adbu, yang bisa menumbuhkan tumbuhan tersebut apabila disirami dengan air. Berarti keimanan orang yang musfah ini, dia harus sering-sering mendapat nasihat. Artinya apa? Kalau dia kumpul sama orang-orang beriman, kumpul sama orang-orang alim, kumpul sama orang-orang soleh, maka dia akan mengikuti orang-orang soleh itu. Tapi ketika dia nanti kumpul sama orang-orang yang punya kemunafikan dalam dirinya, nanti dia akan ngikutin seperti itu, karena labil, tidak punya pendirian. Itu kebanyakan orang zaman sekarang. Wa mathalun nifaqi fihi mathalul qurhati, dan perumpamaan kemunafikan fihi yang terdapat di dalam hati yang musfah itu mathalul qurhati, seperti luka, yamudduhal qayhu was-sadid, yang mana luka tersebut akan menjadi semakin parah, semakin lama sembuhnya, karena terdapat al-qayhu was-sadid, darah dan nanah gitu, darah yang sudah sudah bau gitu kan, dan nanah gitu, sudah busuk gitu. Coba sampean kalau misalkan punya luka, ya punya borok gitu kan ya, terus sampean pencet gitu, lama kan sembuhnya kan, karena keluar lagi darah sama nanahnya. Coba kalau didiemin sampai dia itu nutup sendiri, mengering sendiri, didiemin aja,
cepat sembuhnya kan. Tapi kalau sampean pencet-pencet, lama sembuhnya itu. Nah, artinya apa? Kemunafikan yang terdapat di dalam hati yang musfah itu bisa disembuhkan, masih bisa disembuhkan kalau dia mau menghindar dari perbuatan-perbuatan itu. Tapi kalau dia berkumpul dengan orang-orang yang berbuat seperti itu, maka semakin parah nanti. Yang dominan. Iya. Makanya di situ fa'ayyul maddataini, maka dari jenis manakah hati kita itu ghalabat yang lebih dominan alaihi di dalam hati yang musfah itu, maka zahabat bihi, hati itu akan condong kepada yang lebih dominan. Kalau yang dominan itu adalah kemunafikannya, maka dia akan berperilaku seperti orang munafik. Kalau yang lebih dominan itu imannya, maka dia akan berperilaku seperti orang beriman. Qultu, saya berkata, kata muallif kitab ini, wadzahiru, wadzahiru pada intinya begitu ya. Anna hadzal qalbul akhir, anna hadzal qalbul akhir, bahwasanya inilah hati yang terakhir. Yang terakhir ini maksudnya yang kedua. Tadi kan ada dua, ada iman, ada nifaq, yang musfah itu kan. Wasfu qulubi ahli takhlid, yaitu sifat hati orang-orang yang ahli takhlid, orang-orang yang ahli bercampur baur gitu. Kadang sholat, kadang enggak, kadang ngaji, kadang enggak gitu. Wa tafrid, dan lalai min ammatil muslimina, nyatana dari kebanyakan kaum muslim. Jadi kebanyakan kaum muslimin di akhir zaman itu hatinya musfah. Wa fil hadis aidan, dan di dalam hadis, dan begitu juga di dalam hadis, innal imana, bahwasanya sesungguhnya iman, innal imana, sesungguhnya iman, yabdu fil qalbi, itu akan berkembang fil qalbi, di dalam hati, lum'atan bayda'a, seperti titik yang putih. Tsumma tazidu hatta yabyadul qalbu kulluhu, kemudian akan bertambah sampai yabyadul qalbu, menjadi putih hati tersebut, kulluhu, keseluruhannya. Jadi iman itu awalnya setitik cahaya yang putih. Kalau semakin dijaga, dirawat, ditempa, ditingkatkan, akhirnya akan memenuhi seluruh hati, yang akhirnya merubah menjadi putih keseluruhannya hati itu. Sebaliknya, wa innan nifaqah, dan sesungguhnya kemunafikan, yabdu fil qalbi, itu tumbuh fil qalbi, di dalam hati, nuqtatan saudaan, seperti noda yang hitam atau titik hitam. Summa tazidu hatta yaswaddal qalbu kulluhu, kemudian semakin bertambah hatta yaswaddul qalbu, sehingga menjadi hitam hati tersebut, kulluhu, keseluruhannya. Nas'alullah al-afiyata, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyata, keselamatan, wal wafata 'alal Islam, dan kematian atas Islam, lana, untuk kita, wal muslimina, dan untuk kaum muslimin seluruhnya.
Wa innama yazidul imanu, pastinya yazidul imanu akan bertambah keimanan bil mudawamati 'alal a'mali shalihati, dengan mengistiqomahkan, mengkontinyukan, merutinkan 'alal a'mali shalihati, terhadap amalan-amalan saleh, wal iktsari minha, dan memperbanyak minha, daripada amal-amal saleh, ma'al ikhlasi lillah, tentunya disertai dengan keikhlasan lillahi, karena Allah. Wa amman nifaq, dan adapun kemunafikan, faziyadatuhu, bertambahnya kemunafikan itu, wa amman nifaqu, maka adapun kemunafikan, faziyadatuhu, maka itu bertambahnya kemunafikan, bil a'mali sayyiati, dengan sebab perbuatan-perbuatan buruk, min tarkil wajibati, dari meninggalkan beberapa kewajiban-kewajiban, wartikabil muharramati, dan mengerjakan perkara-perkara yang dilarang atau diharamkan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adznaba dzamban, barang siapa yang berbuat suatu dosa, nukita fi qalbihi, akan ada titik fi qalbihi, di dalam hatinya, nuktatun saudaun, berupa titik hitam. Fa in taba, maka apabila bertaubat orang yang berbuat dosa tadi, sukilah qalbuhu, maka dibersihkan qalbuhu, hatinya orang yang tadi bertaubat. Wa illam yatub, dan apabila tidak bertaubat, zada dzalika, maka akan bertambah titik hitam atau noda hitam yang terdapat di dalam hatinya tersebut, hatta yaswadda qalbuhu, sehingga menjadi hitam hatinya. Fadzalika, maka demikianlah ar-ranu, lafaz ar-ranu alladzi qala Allah Ta'ala, yang mana Allah telah berfirman dengan menggunakan kalimat ar-ranu, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Iya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, sekali-kali tidak. Bal rana, akan tetapi, rona akan menguasai. Apa yang menguasai itu? Kemunafikan. Ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Maka nu yaksibun, ma perkara, kanu yang adanya mereka, yaksibun senantiasa mengerjakan perkara tersebut, yaitu kemunafikan. Jadi kalau dibaca dari ayat sebelumnya itu, Bang, begini. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, celakalah kelak
lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzi yukadzibuna biyaumiddin, yang mana mereka telah mendustakan akan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin azim, dan tidaklah mendustakan seseorang bihi terhadap hari pembalasan illa kecuali kullu mu'tadin azim, tiap-tiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Cirinya idza tutla alaihi, ketika dibacakan atasnya ayatuna, ayat-ayat kami, qala, maka mereka berkata asatirul awwalin, ini hanya cerita-cerita mitos orang-orang terdahulu. Jawabannya kalla, bukan mitos. Kalau kalian tidak mendustakan, kalau kalian mendustakan hari pembalasan, berarti kalian ada kemunafikan, dan kemunafikan itu balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun, dia akan menguasai hati kalian, akan mendominasi di dalam hati kalian ma kanu yaksibun, karena sebab kalian mengerjakan kedustaan terus. Ini sampai nanti baca di Quran itu. Artinya sama. Kenapa Shahihur Ratib itu mengatakan kalau kita tidak bertaubat kepada Allah, maka dosa kita itu akan semakin menghitamkan hati kita. Kelalaian kita itu akan semakin menggelapkan hati kita. Karena satu, ada hadis Nabi kan, ya, innal imana yabdu fil qalbi lu'matan bayda, sesungguhnya keimanan itu akan berkembang di dalam hati lu'matan bayda, seperti titik putih, tsumma tazidu hatta yabyadul qalbu kulluhu, yang akan semakin bertambah sehingga memutihkan keseluruhan hati. Wa innan nifaqa, dan kemunafikan itu yabdu, juga akan berkembang fil qalbi, di dalam hati, nuqtatan saudaan, berawal dari satu titik hitam, tsumma tazidu hatta yaswadul qalbu kulluhu, sampai akhirnya dia bertambah dan menghitamkan keseluruhan hati. Itu karena perbuatan dosa. Jadi kemunafikan yang ada di akhir zaman itu bukan kemunafikan seperti orang-orang kafir dulu. Kalau orang kafir tuh Pak, dia jelas zahir batinnya tidak menerima agama Islam dan tidak memeluk agama Islam. Kalau orang munafik di zaman Nabi itu, orang munafik di sini itu orang yang zahirnya menampakkan keimanan, tapi batinnya tidak percaya sama Allah dan tidak bertuhankan Allah, juga tidak mengikuti Nabi Muhammad. Artinya kafir juga, tapi kafirnya disimpan sama dia, yang ditampakkan keimanannya. Nah, itu zaman sekarang sudah jarang ya. Mana ada, misalkan orang kafir tiba-tiba sholat ke masjid, kan tidak ada. Kalau zaman dulu ada, ya alasannya banyak. Satu, karena takut. Yang kedua, karena memang memata-matai. Zaman dulu gitu kan. Kalau zaman sekarang kan sudah tidak ada, hampir tidak ada lah, bukan tidak ada, mungkin ada tapi hampir tidak ada. Nah, sementara kemunafikan yang dibahas terakhir itu, yang disebutkan di dalam hati yang musfah tadi itu, adalah kemunafikan yang sifatnya bukan kekafiran, Pak. Contoh begini. Biar bisa difahami ya. Jadi ngaji itu untuk mengkaji diri kita sendiri atau mengoreksi diri kita sendiri. Contoh begini.
Ngaji itu hukumnya wajib nggak? Wajib kan? Sudah. Terus ketika kita sudah masuk ke jadwal ngaji, tiba-tiba kita meninggalkan jadwal ngaji itu hanya karena sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Itu bentuk kemunafikan yang terjadi di akhir zaman, yang dibahas ini tuh. Terus gini, sampean yakin sama Allah, terus sampean yakin sama Allah bahwa Allah itu bersifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih, Maha. Selain itu, Allah itu Al-Ghaniyul Hamid, Maha Kaya dan Maha terpuji. Kan ada orang kaya yang nggak terpuji, yaitu orang kaya yang kikir. Kalau Allah ini Maha Kaya tapi Hamid, terpuji. Karena apa? Allah itu enggak punya sifat kikir. Kalau sampean yakin Allah itu punya sifat Rahman Rahim, Allah itu Ghaniyun Hamid, kenapa sampean masih khawatir besok mau makan apa? Terus besok itu bagaimana? Itu bentuk kemunafikan. Nah ini kalau tidak diobatin akan semakin parah, akan semakin parah. Yang akhirnya nanti sampean akan meninggalkan kewajiban ibadah kepada Allah, baik itu sholat, mau ngaji, mau ngapain aja, yang penting yang wajib-wajib, hanya karena meladeni kekhawatiran sampean akan kebutuhan-kebutuhan duniawi. Padahal Allah sudah menetapkan di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak satupun hewan melata di muka bumi ini yang rizkinya tidak